Halo teman Rahma, selamat datang di channel Rahma. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal PPG, kompetensi profesional mata pelajaran bahasa Indonesia linguistik. Bagi peserta PPG sudah siap untuk tes belum? Oke, untuk sebagai bahan media kalian untuk persiapan tes, yuk simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi profesional di bidang linguistik. Sudah siap? Siapkan kertas dan bolpennya ya. Pertanyaan yang pertama ini tentang morfologi proses afiksasi. Perhatikan kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata berpakaian, berpelukan, bersalaman, sama bertangisan. Makna gramatikal penanda resiprokal artinya saling pada prefiks ber yang diikuti sufiks an tidak diketemukan pada kata apa nih teman-teman? Oke, coba diingat-ingat ketika kita mempelajari kata morfologis ya, proses afiksasi. Berpelukan. Berpelukan berarti dia adanya saling, berarti salah ya teman-teman. Oke, ini sih. Bersalaman berarti kan ini dilakukan dua orang ya, dan maknanya saling ya, saling menjabat ya. Ini juga salah. Bertangisan di situ samaan, iya ini juga saling, jadi salah. D. Berpakaian. Berpakaian berarti bermakna menggunakan pakaian. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Berpandangan, yes, saling memandang. Jadi kunci jawabannya apa teman-teman? D. Berpakaian. Oke, ada pertanyaan? Tentunya tidak, bukan? Mudah bukan soal pertama? Kita memasuki soal yang kedua teman-teman. Ini tentang sintaksis kalimat efektif. Yuk kita baca bersama-sama ya. Manakah di bawah ini yang merupakan kalimat efektif menurut kaidah sintaksis bahasa Indonesia? Kita cek yang A teman-teman. Bagi mahasiswa yang mengikuti wisuda harap segera melunasi biaya administrasi. Kira-kira salah atau benar? Yang bikin salah adalah kata bagi di sini. Karena ketika kata bagi mahasiswa otomatis subjeknya tidak ada teman-teman. Kemudian yang B. Proyek pembangunan jabatan itu di mana menghabiskan dana miliaran rupiah. Apakah sudah efektif? Belum teman-teman. Yang bikin rancu itu di sini. Jadi salah ya, harusnya proyek pembangunan jembatan itu menghabiskan dana miliaran rupiah. Oke, ini salah. Kemudian yang C, kepada para hadirin sekalian dimohon untuk segera menduduki tempat yang telah disediakan. Apakah efektif teman-teman? Belum, menurut saya belum. Karena kenapa? Ada di sini. Sorry, ada di sini. Kepada sudah pakai hadirin di sekalian. Ini harusnya dihilangkan satu-satu. Mungkin kepada hadirin dimohon untuk segera menduduki tempat yang telah disediakan. Yang D, perusahaan itu mengupayakan peningkatan produktivitas karyawan melalui pelatihan berkala. Ada yang menemukan ketidakefektifan di kalimat D? Kalau menurut saya ini sudah efektif teman-teman. Yang E, karena sering terlambat, maka ia diberikan surat peringatan oleh atasannya. Oke, kalau menurut saya ini kurang tepat teman-teman, karena ada apa? Ada konjungsi double karena dan maka. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang D. Apakah ada pertanyaan? Jika ada silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah bidang fonologi, perubahan bunyi. Tentunya ketika teman-teman sudah kuliah S1 mendapatkan fonologi ya, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam kata Sabtu, bunyi B seringkali terdengar seperti P karena pengaruh bunyi T yang mengikutinya. Proses perubahan bunyi ini disebut dengan, kalau seperti ini teman-teman harus ingat teori asimilasi, disimilasi, epistensis, metatesis, monoftongisasi ya. Kita lihat pengertian dari monotong.
Apa teman-teman monotong? Monotong itu merupakan perubahan bunyi vokal rangkap ya. Bunyi vokal rangkap ini contohnya pada kata ramai. Oke, ramai di sini tertulisnya biasanya dibaca apa? Rame, itu monoftong. Sementara metasetesis itu perubahan dua bunyi saling bertukar. Contohnya yaitu jalur jadi lajur, teman-teman. Sementara epentensis di sini penyisipan atau penambahan bunyi, biasanya dia berada di tengah-tengah. Contohnya bahtera, dibacanya bahtera. Ada penambahan huruf e di situ. Kemudian kalau desimilasi, teman-teman, perubahan bunyi yang awalnya sama berubah ketika diucapkan. Kata dasar ajar diberikan imbuhan berajar ya, tapi berubah menjadi belajar. Sementara untuk asimilasi itu perubahan bunyi menjadi serupa atau sama. Jadi perubahan B seringkali terdengar P, itu adalah asimilasi. Sudah paham ya? Ini hanya mengingatkan kembali. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4, teman-teman. Kita mempelajari mengingat lagi tentang semantik dan hubungan makna. Pasangan kata yang menunjukkan hubungan makna antonim gradual. Antonim gradual itu antonim bertingkat ya, teman-teman. Coba kita lihat satu persatu poinnya. Gimana coba ya? Antara A, B, C, D, E. Menurut teman-teman yang mana jawabannya? Kita lihat yang A. A itu hidup mati. Hidup mati itu antonim apa, teman-teman? Ini hidup mati itu antonim mutlak ya, atau terkenal dengan antonim komplementer. Mutlak, jadi sudah mutlak. Jual beli. Kemudian kalau jual beli ini menurut teman-teman antonim apa? Jual beli adalah antonim relasional, jadi bukan gradual. Kalau besar kecil ini kata kuncinya gradual itu bertingkat. Ini jelas antonim bertingkat. Suami istri bukan. Guru murid juga bukan. Gimana teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman sudah mempelajari tentang antonim ya, mudah sekali. Jadi yang B sama D itu antonim relasional ya, saling berlawanan. Suami istri, guru murid, hubungan timbal balik, dokter pasien. Sementara besar kecil itu adalah tingkat, karena sangat besar, agak besar, sangat kecil, agak kecil, kayak gitu. Oke, di soal nomor 5, teman-teman, kita mengingat kembali pada morfologi atau pembentukan kata. Proses pembentukan kata afiksasi yang memiliki makna paling terdapat pada kata. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Oke, sebenarnya kayak gini ada tips ya. Tipsnya yaitu ketika memiliki makna paling, coba kalian bubuhkan, teman-teman. Tercatat, apakah paling catat? Bisa? Tidak. Tertidur, apakah bisa? Paling tidur? Tidak bisa. Terindah, paling indah? Bisa ya, teman-teman? Oke, kita simpan dulu. Terbawa, paling bawa? No, tidak bisa. Terpukul? Saling pukul? Paling pukul? Tidak bisa. Jadi jawabannya ya C. Jadi kalau kayak gini, teman-teman, kalau misalnya lupa, ya udah, fiksasi memiliki makna paling. Coba teman-teman praktekkan satu persatu tipsnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Mudah bukan? Tenang, soal PPG itu tidak sesulit yang teman kira. Hanya saja biasanya kompleks ceritanya panjang, tapi sebagai calon guru bahasa Indonesia atau yang sudah menjadi guru bahasa Indonesia sudah tidak kaget ya, karena kuncinya itu apa sih, teman-teman? Kita harus membaca dan jeli ya. Malu dong sama muridnya kalau kita malas membaca sebagai calon guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia. Nah, di pertanyaan 6 ini adalah sintaksis analisis fungsi kalimat. Mahasiswa berprestasi itu memberikan bantuan buku kepada anak-anak panti asuhan di Surabaya.
Unsur yang menduduki fungsi pelengkap pada kalimat di atas adalah unsur mana nih teman-teman? Oke, jawabanmu saya tunggu ketik di kolom komentar ya. Dan ingat teman-teman, ketika mengerjakan soal PBG haruslah silahkan seperti kalian menyuruh muridnya, yaitu membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, saya tunggu jawabannya untuk nomor 6 ya teman-teman. Ketik di kolom komentar. Dan video saya selanjutnya gimana teman-teman? Mau bahas tentang linguistik lagi atau pedagogi? Oke, saya tunggu masukannya ya. Tunggu video di channel kami. Kalau video ini membantu kalian dalam belajar, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.